Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendeskripsikan media pembelajaran IT saya yang bernama Lumio Pentitusi untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 10 semester ganjil. Materi yaitu pengenalan konstitusi dalam pengamalan kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan. Alasan pemilihan media pembelajaran yaitu 1. Lumio Pentitusi merupakan nama media pembelajaran yang terkait dengan konstitusi. Lumio Pentitusi adalah singkatan dari Lumio, yaitu aplikasi Lumio, dan Pentitusi, yaitu pengenalan konstitusi. Pada media ini digunakan secara blended learning, yaitu secara offline dan online. Kedua, media pembelajaran ini cocok dengan model pembelajaran STAD pada langkah keempat dan kelima, yaitu guru memberi tugas untuk dikerjakan secara berkelompok dan guru memberikan pertanyaan atau kuis untuk dikerjakan oleh masing-masing peserta didik. 3. Untuk memperkuat indikator kedua, yaitu menganalisis wujud konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Tujuan penggunaan media pembelajaran yaitu 1. Memberikan kemudahan kepada peserta didik untuk memahami materi tentang konstitusi, karena proses pembelajaran lebih efektif dengan menggunakan platform pembelajaran digital inovatif. Diaplikasikan menggunakan model STAD pada langkah kedua, yaitu guru menyajikan pelajaran bisa melalui PPT yang sudah ada pada aplikasi tersebut. 2. Menumbuhkan profil pelajar Pancasila dalam karakter bernalar kritis dan kerjasama. Hal ini sesuai dengan model pembelajaran STAD pada langkah ke-1 dan ke-3, yakni guru membentuk kelompok yang terdiri dari 4 orang. Kemudian langkah ketiga, yaitu guru memberikan tugas kepada kelompok untuk dikerjakan oleh masing-masing kelompok. 3. Memberikan pengalaman belajar yang berbeda karena menggunakan media pembelajaran teknologi berbasis platform pembelajaran digital inovatif sehingga lebih menambah minat dan motivasi peserta didik untuk belajar. Capaian penggunaan media pembelajaran yaitu 1. Menumbuhkan sikap berpikir kritis kepada peserta didik pada bagian langkah pengaplikasian media pembelajaran ini menggunakan model STAD langkah kedua dan ketiga, yaitu setelah guru menyampaikan materi, masing-masing kelompok akan diberi tugas untuk menganalisis materi konstitusi dengan menggunakan platform pembelajaran inovatif dan edukatif pada aplikasi Lumio. 2. Dapat memperkuat materi pembelajaran tentang pengenalan konstitusi dalam pengamalan kehidupan sehari-hari. 3. Media pembelajaran ini mengimplementasikan media pembelajaran STAD, yaitu pada langkah keempat dan kelima, guru memberi penugasan untuk kelompok dan guru memberi kuis atau pertanyaan kepada masing-masing peserta didik. Langkah-langkah penggunaan media untuk guru. Yang pertama, buka aplikasi Zoom, kemudian sign in, lalu ketik Lumio. Kemudian guru masuk sebagai teacher, lalu masukkan Google email yang aktif. Selanjutnya klik lanjutkan. Kemudian akan muncul gambar seperti ini. Masuk sebagai adult atau sebagai teacher, lalu isi nama. Kemudian akan muncul beberapa fitur seperti ini. Kemudian klik new untuk menambahkan konten yang akan diberikan kepada peserta didik tentang konstitusi. Kemudian di sini
adalah bahan atau konten yang sudah dibuat oleh guru untuk diberikan kepada peserta didik. Di sini sudah ada PPT, materi konstitusi, kemudian video analisis tentang konstitusi yang akan dikerjakan oleh kelompok nantinya. Kemudian kita klik start. Ada pengertian konstitusi negara, ada kedudukan konstitusi, lalu fungsi konstitusi negara, kemudian ada wujud-wujud konstitusi, ada dua, yaitu hukum dasar tertulis atau konstitusi tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ada hukum dasar tidak tertulis atau konstitusi tidak tertulis, contohnya seperti pidato kenegaraan presiden pada tiap-tiap tanggal 16 Agustus. Kemudian ada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Di sini sudah terdapat pengertian dan penjelasannya ya. Ada isi pokok Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada contoh konstitusi tertulis. Di sini yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga ada Undang-Undang Dasar Setara Republik Indonesia UUDS. Dan yang keempat ada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Perpu. Kemudian ada contoh konstitusi tidak tertulis. Di sini terdapat pidato kenegaraan presiden. Yang kedua ada musyawarah untuk mufakat. Yang ketiga ada pidato presiden di awal tahun. Yang keempat ada penerapan konstitusi di kehidupan sehari-hari dalam aspek diri sendiri. Ada 4 ya. Kemudian ada penerapan konstitusi di kehidupan sehari-hari dalam aspek keluarga. Ada penerapan konstitusi di kehidupan sehari-hari dalam aspek sekolah. Kemudian ada penerapan konstitusi di kehidupan sehari-hari dalam aspek masyarakat. Kemudian ada penerapan konstitusi di kehidupan sehari-hari dalam aspek berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Kemudian setelah materi pembelajaran dari PPT sudah dijelaskan, selanjutnya guru memberikan penugasan sesuai dengan model pembelajaran yaitu STAD. Pada langkah ketiga, yaitu peserta didik diajak untuk menganalisis video yang sudah disiapkan oleh guru. Di sini sudah ada video YouTube tentang kasus pelanggaran konstitusi tidak tertulis di Indonesia. Video berdurasi 4 menit. Setelah video diputar, maka peserta didik akan diberi tugas untuk menganalisis video tersebut dan dikerjakan oleh masing-masing kelompok yang sudah dibagi oleh guru. Kemudian untuk selanjutnya yaitu guru memberikan respon kepada peserta didik sesuai dengan model pembelajaran STAD. Langkah ke-4 yaitu guru memberikan tugas atau kuis kepada masing-masing peserta didik dan dikerjakan dengan individu, tidak boleh saling membantu. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi. Kemudian apabila sudah siap, maka guru bisa membagikan link agar peserta didik bisa mengakses seperti ini. Lalu kemudian copy link atau barcode juga bisa. Di sini guru memilih mengcopy link lalu kirim di grup WhatsApp kelas agar peserta didik dapat mengakses. Langkah-langkah penggunaan media untuk peserta didik. Yang pertama di sini peserta didik akan mengambil link yang sudah diberikan oleh guru di grup kelas. Kemudian dibuka juga melalui Chrome. Kemudian jika sudah muncul seperti ini, maka peserta didik
Kemudian akan muncul seperti ini pada laman peserta didik. Kemudian isi nama peserta didik. Contoh seperti ini, lalu join. Kemudian akan muncul seperti ini dan peserta didik akan menunggu untuk pembelajaran dimulai oleh guru. Kemudian apabila sudah masuk seperti ini, maka pembelajaran sudah dimulai dan peserta didik bisa mengikuti langkah-langkah selanjutnya yang akan dipandu oleh guru. Tujuan penyusunan produk media ini adalah untuk ujian akhir semester mata kuliah, media pembelajaran, program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas PGRI Jombang. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.